Ibuku memaksaku menikahi pria lumpuh demi melunasi hutangnya. Aku tak pernah menyangka hidupku akan berubah drastis seperti ini. Namaku Arina, 23 tahun, seorang lulusan administrasi yang bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil di kota ini. Hidupku sederhana, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhanku sendiri. Jika bukan karena ibuku, mungkin aku tidak akan terjebak dalam situasi seperti ini. Kamu tidak punya pilihan, Nak. Suara ibu terdengar tegas namun penuh paksaan. Aku menatapnya dengan tatapan tak percaya. Menikah dengan pria lumpuh demi melunasi utang? Bu, ini hidupku, bukan skenario drama. Suaraku bergetar, campuran antara marah dan kecewa. Ibu menghela napas panjang. Kalau kamu tidak mau, kita semua akan diusir. Kamu tahu siapa yang menanggung semua cicilan ini? Dia. Dia yang dimaksud adalah Haris. Seorang pria kaya raya, meski tak bisa berjalan. Aku ingin menolak. Aku ingin berlari, tapi kenyataan menghimpitku tanpa ampun. Aku tak punya pilihan. Hari pernikahan tiba lebih cepat dari yang kubayangkan. Aku berdiri di depan cermin, menatap pantulan diriku dalam balutan gaun pengantin putih sederhana. Semuanya terasa begitu asing. Rumah megah ini, suasana mewahnya, semuanya bertolak belakang dengan kehidupanku. Haris duduk di kursi roda, menatapku lekat. Aku mencuri pandang, mengamatinya dari sudut mata. Dia tampan, dengan rahang tegas dan mata tajam yang seolah bisa membaca pikiranku. Tapi kursi roda itu seperti tembok pemisah antara kami. Kenapa diam saja? Tanyanya, memecah keheningan. Aku terkejut, buru-buru menunduk, berpura-pura membetulkan gaunku. Aku hanya, masih merasa aneh dengan semua ini. Dia menghela napas pelan. Aku tahu kamu tidak menginginkan pernikahan ini, Arina. Kita sama-sama terpaksa. Kata-katanya menusuk, membuatku semakin sadar bahwa aku dan dia adalah dua orang asing yang terikat dalam janji tanpa cinta. Hari-hariku berlalu dalam keterpaksaan. Aku berusaha menjalani peran sebagai istri, meski aku tak tahu harus bagaimana. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang Haris. Suatu malam, aku melihatnya berdiri di balkon, bertumpu pada pagar. Kakiku terpaku. Dia berdiri? Haris? Panggilku ragu. Dia terkejut, lalu buru-buru duduk kembali di kursi rodanya. Tatapannya berubah dingin, seolah menutupi sesuatu. Kamu tidak melihat apa-apa, katanya datar. Aku tahu dia berbohong. Ada rahasia yang disembunyikannya. Waktu berlalu, dan rahasia itu semakin terkuak. Hingga suatu malam, aku memergokinya berdiri tanpa kursi roda. Hatiku berdebar kencang. Kamu bisa berjalan? Tanyaku dengan suara bergetar. Dia tidak menjawab, hanya menatapku dengan sorot mata penuh rahasia. Sejak saat itu, segalanya berubah. Aku mulai melihat Haris dengan cara berbeda. Tapi di saat yang sama, ibuku semakin menjadi-jadi. Ibu, utangmu sudah dilunasi Haris, kataku dengan nada lelah. Ibu tertawa kecil, tapi aku tahu tawa itu penuh kepura-puraan. Itu baru sebagian, Arina. Masih banyak yang harus dibayar. Kamu tahu itu. Aku mengeratkan genggaman. Ibu, Haris itu suamiku, bukan mesin uang. Tamparan keras mendarat di pipiku. Air mataku menggenang, tapi aku tak ingin Haris melihatku dalam keadaan seperti ini. Aku harus melakukan sesuatu. Malam itu, aku memberanikan diri berbicara dengan Haris. Ibu terus memanfaatkanku. Aku tidak tahu harus bagaimana, suaraku bergetar. Haris diam sejenak, lalu berkata pelan, ibumu sudah datang ke sini beberapa kali sebelum kita menikah. Dia selalu meminta sesuatu. Hatiku mencelos. Aku merasa dikhianati oleh darah dagingku sendiri. Tapi yang lebih mengejutkan adalah kata-kata Haris selanjutnya. Aku sudah tahu sejak awal bahwa pernikahan ini bukan karena cinta, Arina. Tapi aku tetap menikahimu, bukan untuk menyelamatkan ibumu. Aku menikahimu karena aku percaya kamu berbeda. Aku terdiam. Kata-katanya terasa begitu tulus. Namun, di balik semua ini,
aku masih merasa ada sesuatu yang belum terungkap sepenuhnya. Begitulah, hidupku berubah dalam sekejap. Dari seorang wanita biasa, kini aku terjebak dalam pernikahan yang penuh misteri. Aku tidak tahu apa yang menantiku di depan, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan diriku terus dikendalikan. Aku harus menemukan jawabanku sendiri. Keesokan harinya, ibuku datang lagi. Kali ini, dia membawa seorang pria berjas rapi yang terlihat seperti pengacara. Mereka berbicara dengan suara pelan, tapi aku masih bisa menangkap beberapa kata yang cukup membuatku curiga. Kalau kita bisa mendapatkan tanda tangannya, semuanya akan selesai, ujar pria itu. Ibuku mengangguk sambil tersenyum licik. Serahkan pada saya. Arina terlalu polos untuk mengerti. Aku berdiri di balik pintu, tubuhku gemetar mendengar percakapan mereka. Tanda tangan? Apa yang mereka coba ambil dari Haris? Di saat yang sama, suara roda kursi Haris terdengar mendekat. Dia muncul di belakangku, menatapku dengan ekspresi sulit diartikan. Kamu dengar semuanya kan? Tanyanya pelan. Aku mengangguk, masih terlalu syok untuk menjawab. Dia menatap lurus ke ruang tamu, seolah sudah tahu semuanya sejak awal. Malam itu, Haris memintaku menemaninya ke ruang kerja. Untuk pertama kalinya, aku melihat sisi lain dari pria ini. Dia yang biasanya dingin dan pendiam, kini berbicara dengan nada tegas, penuh wibawa. Ada banyak hal yang belum kamu ketahui, Arina, ucapnya. Aku mengerutkan kening, bingung dengan arah pembicaraannya. Maksudmu? Dia membuka laci meja, mengambil sebuah amplop coklat, lalu menyerahkannya padaku. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya terdapat dokumen-dokumen dengan kop surat perusahaan yang tak asing bagiku. PT Surya Jaya Group. Ini perusahaanmu? Tanyaku terbata-bata. Haris mengangguk. Aku adalah pewarisnya. Perusahaan ini milik keluargaku. Aku terdiam, mencoba mencerna informasi ini. Pria yang selama ini ku kenal sebagai seseorang yang sederhana dan duduk di kursi roda, ternyata adalah pemilik salah satu perusahaan terbesar di kota ini. Tapi kenapa kamu hidup seperti ini? Kenapa berpura-pura lumpuh? Tanyaku masih bingung. Haris menghela napas panjang sebelum menjawab, aku tidak berpura-pura lumpuh, Arina. Aku memang mengalami kecelakaan yang membuat sebagian kemampuan kakiku hilang. Tapi aku memilih untuk tetap terlihat tidak berdaya agar terhindar dari intrik keluarga. Aku menatapnya, mencoba memahami. Mereka hanya peduli pada uang dan kekuasaan, lanjutnya. Aku ingin menjalani hidup tanpa harus berebut kekuasaan atau terlibat dalam permainan kotor mereka. Aku mengangguk pelan, mulai mengerti alasan di balik semua sikapnya. Jadi, kenapa kamu menikahiku? Tanyaku masih tak habis pikir. Dia terdiam sesaat sebelum menjawab, aku menikahimu bukan karena aku butuh pendamping atau sekadar alasan. Aku menikahimu karena aku percaya kamu berbeda. Kamu satu-satunya orang yang tidak memandangku sebagai sumber uang. Aku tak tahu harus merasa bagaimana. Di satu sisi, aku lega karena Haris tidak seperti yang kucurigai sebelumnya. Tapi di sisi lain, aku marah pada ibuku yang terus mencoba memanfaatkan orang lain. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela ruang tamu, menciptakan bayangan panjang di lantai kayu yang mulai kusam. Aku sedang duduk di kamar, mencoba menikmati secangkir teh hangat ketika suara ketukan di pintu depan membuatku menegang. Hatiku sudah menebak siapa yang datang. Aku berjalan keluar dan benar saja, ibuku berdiri di ambang pintu, kali ini tanpa ekspresi angkuh seperti biasanya. Namun, ada sesuatu yang membuatku lebih waspada. Di tangannya, ia menggenggam setumpuk dokumen dengan erat, seperti seseorang yang sedang mempertaruhkan segalanya. Dengan langkah penuh percaya diri, dia masuk ke ruang tamu tanpa menunggu dipersilakan. Duduk di sofa, dia meletakkan dokumen-dokumen itu di atas meja kaca dengan bunyi yang terdengar tegas. Tanda tangan ini hanya formalitas, Mas Haris, ucapnya dengan nada manis, begitu manis hingga membuatku ingin muntah. Malam itu, saat kami pulang, aku duduk diam di samping Haris. Kamu yakin mau melaporkan ibu ke polisi? Tanyaku pelan. Dia menatapku lembut. Aku tidak ingin melakukannya,
tapi jika dia terus seperti ini, aku tidak punya pilihan lain. Aku mengangguk. Hatiku terasa berat, tapi aku tahu, ini adalah konsekuensi yang harus ibuku tanggung. Keesokan harinya, ibuku datang lagi. Namun, kali ini wajahnya tampak berbeda. Tidak ada lagi sorot mata penuh gengsi dan percaya diri seperti biasanya. Yang terlihat hanyalah kelelahan dan penyesalan. Kami duduk di ruang tamu dalam suasana sunyi. Aku mengamatinya, menunggu dia berbicara lebih dulu. Di sampingku, Haris tetap tenang meskipun aku tahu dia juga tidak bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Maafkan ibu, Arina. Ibu terlalu terbawa keadaan. Akhirnya ibuku membuka suara. Nada suaranya berat dan terdengar penuh beban. Aku menatapnya tajam, masih dipenuhi amarah yang belum sepenuhnya reda. Ibu terlalu terbawa keadaan? Apa itu alasan yang cukup? Tanyaku dengan nada tajam. Ibu hampir menghancurkan hidupku dan Haris, dan sekarang ibu hanya bilang terbawa keadaan? Ibuku menundukkan kepala, air mata mulai menggenang di matanya. Ibu tahu, Arina. Tapi ibu merasa tertekan. Selama ini, ibu hidup dalam bayang-bayang gaya hidup yang ibu impikan, dan ibu tidak tahu bagaimana cara melepaskannya. Aku terdiam. Kata-katanya menancap dalam pikiranku. Ibu takut miskin, Arina. Ibu berusaha menjaga harga diri, tapi akhirnya malah menyakiti orang-orang yang ibu sayangi, lanjutnya dengan suara bergetar. Aku menghela napas panjang. Aku gak pernah peduli kalau kita harus hidup sederhana, Bu, kataku pelan. Yang penting kita bahagia. Tapi kenapa ibu memilih cara seperti ini? Tangis ibuku pecah. Ibu tidak tahu lagi harus bagaimana, Arina. Semua yang ibu lakukan itu untuk kamu dan ibu salah. Aku berada di persimpangan perasaan. Di satu sisi, aku merasa kasihan karena akhirnya ibuku mengakui kesalahannya. Tapi di sisi lain, aku tidak bisa begitu saja mengabaikan semua kerusakan yang sudah dia buat. Haris, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya bersuara. Bu Marni, saya tahu ini bukan hal yang mudah untuk diterima, katanya dengan nada tenang namun tegas. Tapi tindakan Anda yang mencoba memalsukan dokumen dan mengambil saham perusahaan bisa membawa konsekuensi hukum yang serius. Saya tidak bisa membiarkannya begitu saja. Ibuku menatap Haris dengan mata penuh air mata. Saya tahu, Mas Haris. Saya tahu saya sudah melampaui batas. Tapi tolong beri saya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku menelan ludah, mencoba mengendalikan emosiku. Ini bukan hanya soal uang atau saham, Bu. Ini soal keluarga kita. Aku ingin ibu berhenti melakukan hal-hal seperti ini. Ibuku mengangguk pelan, tapi aku masih ragu. Aku mengenalnya. Dia bukan tipe orang yang mudah berubah. Dan aku takut, ini semua hanya permainan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Keesokan harinya, aku menerima telepon dari Pak Surya. Arina, ada perkembangan baru mengenai dokumen yang dipalsukan, katanya serius. Jantungku berdegup kencang. Apa maksudnya, Pak? Tanyaku cemas. Ternyata ibumu tidak hanya berusaha menguasai saham perusahaan. Dia juga memiliki akses ke beberapa data pribadi penting yang bisa digunakan untuk merusak reputasi Haris di dunia bisnis. Aku tertegun. Pak Surya, saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Pak Surya menghela napas. Kami akan menangani ini dengan hati-hati, tapi kami butuh kamu untuk berbicara dengan Haris. Ini menyangkut masa depan perusahaan. Aku merasa terjebak dalam dilema. Aku ingin melindungi ibuku, meskipun dia sudah menghancurkan banyak hal. Tapi di sisi lain, aku tidak bisa membiarkannya terus menyalahgunakan situasi ini. Ketika aku pulang, aku mendapati ibuku sedang mengemas barang-barangnya. Pintu kamar tertutup, tapi suara langkahnya terdengar jelas. Hatiku mencelos. Aku mengetuk pintu dengan pelan lalu membukanya sedikit. Bu, ibu mau kemana? Tanyaku dengan suara bergetar. Ibuku terkejut. Matanya yang sembab menatapku dengan penuh kebingungan, seolah baru sadar bahwa aku ada di sana. Arina, ibu tidak bisa tinggal di sini lagi. Semuanya sudah kacau, katanya lirih.
Aku masuk ke dalam kamar, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Bu, apa yang ibu lakukan? Mau kemana? Dia menarik napas panjang. Ibu tidak bisa hidup seperti ini lagi. Ibu sudah merusak semuanya. Ibu tidak punya tempat di sini. Hatiku mencelos. Bu, ibu gak bisa begitu saja pergi. Ibu harus bertanggung jawab atas semua ini. Ibuku duduk di ujung tempat tidur, wajahnya tampak lelah. Ibu sudah cukup merasa bersalah, Arina. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku merasa hilang. Selama ini, ibu hanya mengejar kekayaan dan gengsi, tapi semuanya berakhir sia-sia. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Bu, kita keluarga. Seharusnya kita bisa melalui semua ini bersama. Suaraku bergetar. Ibuku mengangguk pelan. Ibu tahu. Ibu cuma tidak tahu bagaimana harus memulai lagi. Saat itu, aku melihat sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Mungkin bukan perubahan besar, tapi ada kerendahan hati yang sebelumnya tidak pernah kulihat. Ada kerinduan untuk memperbaiki semuanya. Tapi ibu harus bertanggung jawab. Jangan lari dari masalah, kataku tegas. Dia mengangguk. Aku akan bertanggung jawab, Arina. Aku akan memperbaiki semuanya. Beberapa hari kemudian, ibuku mengambil keputusan yang mengejutkan. Dia memutuskan untuk mengembalikan semua yang telah dia ambil. Han, aku gak tahu apakah aku bisa percaya ibumu lagi, kata Haris kepadaku. Aku menggenggam tangannya erat. Aku juga ragu, Haris. Tapi kita harus mencoba. Memaafkan ibuku mungkin tidak akan pernah mudah, tapi aku tahu aku harus memberi kesempatan. Hari itu, ibuku menemui Haris di kantornya. Dia menyerahkan semua yang telah dia ambil dan meminta maaf. Aku tidak ikut, karena aku tahu ini adalah langkah yang harus dia hadapi sendiri. Saat aku pulang, aku melihat ibuku duduk di ruang tamu. Dia tampak lelah, tapi ada tekad di matanya. Aku sudah bicara dengan Haris, katanya pelan. Aku sudah mengembalikan semuanya. Aku minta maaf, Arina. Aku berharap kita bisa memulai lagi. Aku terdiam. Meskipun kata-katanya terdengar tulus, ada sesuatu yang masih terasa kurang. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa ada sedikit harapan. Aku yang sedari tadi memperhatikannya dari balik pintu akhirnya melangkah masuk. Aku berdiri di hadapan mereka, menatap ibuku dengan tatapan penuh selidik. Apa yang ibu coba lakukan sekarang? Tanyaku dingin. Ibuku mengangkat dagunya, matanya tajam seperti pisau. Arina, ini bukan urusanmu. Aku tertawa sinis, melipat tangan di depan dada. Urusan siapa kalau bukan aku? Balasku. Ibu mencoba mengambil alih harta Haris? Apa ibu belum puas sudah memaksaku menikah dengannya? Ibuku mengerjapkan matanya, mungkin tak menyangka aku akan berbicara sekeras itu. Namun, seperti biasa, dia selalu punya cara untuk menguasai situasi. Dengan nada yang dibuat setenang mungkin, dia menatap Haris. Mas Haris, saya hanya ingin membantu. Bisnis itu tidak mudah. Kalau tidak ada orang yang mengurusnya dengan baik, bisa saja semuanya berantakan. Saya hanya ingin memastikan semuanya tetap berjalan lancar, katanya sambil tersenyum kecil. Haris, yang sejak tadi diam dan mengamati percakapan ini dengan ekspresi datar, akhirnya angkat bicara. Dia menggeser kursi rodanya sedikit ke depan, menatap ibuku dengan tajam. Bu Marni, saya sudah cukup bersabar, katanya dengan nada tenang, tapi ada ketegasan di dalamnya, sesuatu yang tak bisa diabaikan. Ibuku terdiam. Aku bisa melihat bahunya sedikit menegang, meskipun dia berusaha keras mempertahankan wajah tanpa ekspresi. Aku melirik ke arah dokumen di atas meja, lalu mengambil salah satunya. Mataku membaca cepat isi surat itu, dan semakin jauh aku membaca, semakin besar amarah yang membakar dadaku. Ibu ingin Haris menandatangani ini untuk menyerahkan sebagian besar sahamnya. Suaraku hampir bergetar, campuran antara kemarahan dan rasa tidak percaya. Ini hanya formalitas, Arina. Lagi pula, Mas Haris tidak akan rugi apa-apa, jawab ibuku dengan nada ringan, seolah-olah yang sedang kami bicarakan hanyalah transaksi kecil di warung pinggir jalan.
Aku menatapnya dengan tidak percaya. Ibu pikir aku sebodoh itu? Aku membanting dokumen itu kembali ke meja, membuat ibuku sedikit tersentak. Aku bisa merasakan Haris menatapku dari samping, mungkin terkejut melihat amarahku yang tak tertahankan. Ibu tidak akan pernah berhenti ya? Lanjutku, suaraku semakin dingin. Bahkan setelah semua yang sudah ibu lakukan, ibu masih mencoba mengambil keuntungan dari pernikahan ini. Ibuku menghela napas, mencoba menguasai dirinya. Arina, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Kalau bukan seperti yang kupikirkan, lalu seperti apa? Suaraku meninggi. Ibu memaksaku menikah dengan Haris demi uang, lalu sekarang mencoba merebut perusahaannya. Apa berikutnya, Bu? Apa ibu ingin menjualku juga? Tamparan mendarat di pipiku begitu cepat hingga aku nyaris tak punya waktu untuk bereaksi. Rasa panas menyebar di kulitku, tapi lebih dari itu, hatiku yang terasa sakit. Aku menatap ibuku dengan mata berapi-api, sementara dia sendiri tampak terkejut dengan tindakannya sendiri. Tangannya masih melayang di udara, seolah dia tak percaya baru saja menampar anaknya sendiri. Aku ingin membalasnya. Aku ingin berteriak. Tapi sebelum aku sempat membuka mulut, suara Haris memecah keheningan. Sudah cukup. Nada suaranya tidak berubah, tetap tenang, tapi ada ketegasan yang membuat ruangan seolah membeku. Ibuku menoleh ke arahnya, bibirnya sedikit bergetar. Mas Haris, saya hanya ingin. Saya sudah cukup bersabar, Bu Marni, potong Haris. Saya membiarkan banyak hal terjadi. Saya diam ketika Anda mengatur pernikahan ini. Saya bahkan mencoba memahami alasan Anda. Tapi ini sudah keterlaluan. Ibuku menunduk. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, dia terlihat kalah. Aku mengusap pipiku yang masih terasa perih, menelan amarah yang masih membara di dadaku. Ibu harus berhenti, ucapku pelan tapi penuh tekanan. Kalau tidak, aku yang akan memastikan semuanya berakhir di sini. Ibuku menatapku, ekspresinya sulit diartikan. Antara marah, kecewa, dan, untuk pertama kalinya, takut. Sore itu, ibuku pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun. Tapi aku tahu dia tidak akan menyerah semudah itu. Aku mencoba menikmati hariku bersama Haris, tapi pikiranku terus dihantui oleh rencana licik ibuku. Aku takut dia akan menyusun strategi lain yang lebih berbahaya. Kamu melamun? Suara Haris membuyarkan pikiranku. Aku menoleh, melihatnya duduk di kursi roda. Aku hanya khawatir, gumamku. Khawatir soal ibumu? Tebaknya. Aku mengangguk. Benar saja. Sore itu, ibuku kembali datang, kali ini tanpa pemberitahuan. Dia membawa seorang pria muda berjas rapi. Bu Marni, apalagi sekarang? Tanyaku mencoba menahan amarah. Ibuku tersenyum manis, tapi aku tahu itu penuh tipu daya. Arina, ini Farhan. Dia adalah konsultan properti. Ibu hanya ingin membantu kalian mengelola aset. Aku mengernyit. Mengelola aset? Maksud ibu, aset siapa? Asal kamu tahu, aset Haris cukup besar. Kalian butuh bantuan agar tidak salah langkah, jawabnya enteng. Aku berdiri di sisi Haris, menatap ibuku dengan mata berapi-api. Ibu, tolong hentikan ini. Haris dan aku bisa mengurus semuanya sendiri. Tapi, Arina. Tidak ada tapi. Potongku tegas. Ibu sudah cukup merepotkan. Jangan sampai ibu menghancurkan rumah tanggaku juga. Ibuku terdiam. Itu pertama kalinya aku menentangnya dengan begitu keras. Tapi aku tahu dia tidak akan menyerah begitu saja. Beberapa hari kemudian, aku menerima telepon dari seseorang yang tak kuduga. Halo, ini Arina, istri dari Tuan Haris. Ya benar. Siapa ini? Tanyaku bingung. Saya Pak Surya, salah satu komisaris di PT Surya Jaya Group. Saya ingin bertemu dengan Anda dan Haris secepatnya. Jantungku berdegup kencang. Ada apa ini? Kenapa seorang komisaris ingin bertemu denganku? Aku menyampaikan hal ini kepada Haris, dan dia tampak terkejut. Di ruang pertemuan, Pak Surya menyodorkan beberapa dokumen ke hadapan kami.
Ada sesuatu yang harus kita diskusikan, katanya serius. Aku menatap dokumen itu dengan cermat dan mataku melebar. Ini tidak mungkin. Haris ikut membaca, dan ekspresinya langsung berubah gelap. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanyanya. Pak Surya menghela napas. Kami menemukan seseorang mencoba memalsukan tanda tangan Tuan Haris untuk mengambil alih saham perusahaan. Aku langsung tahu siapa yang ada di balik ini. Ibu, bisikku, tubuhku bergetar. Aku tak percaya. Ibuku benar-benar sejauh ini. Aku gak bisa membiarkan ini terus terjadi, kataku dengan suara gemetar. Haris, dia sudah melewati batas. Aku harus menghentikannya. Haris mengangguk pelan. Kalau itu keputusanmu, aku akan mendukungmu. Tapi aku akan ikut. Aku tidak ingin kamu menghadapi ini sendirian. Sore itu, kami mendatangi rumah ibuku. Aku mengetuk pintu dengan keras, dan saat dia membukanya, ekspresinya langsung berubah. Arina, Haris, ada apa kalian kesini? Tanyanya dengan senyum pura-pura. Aku menatapnya tajam. Ibu mencoba mengambil alih saham perusahaan Haris. Wajahnya memucat. Dia mencoba tersenyum, tapi gagal. Arina, jangan salah paham. Ibu hanya ingin membantu kalian. Aku hampir tak percaya dengan apa yang kudengar. Bu, ini bukan untukku. Ini semua tentang keserakahan ibu. Suaraku bergetar menahan amarah. Haris akhirnya berbicara. Bu Marni, saya sudah cukup bersabar. Apa yang Anda lakukan adalah kejahatan. Jika saya mau, saya bisa melaporkan Anda ke polisi sekarang juga. Ibuku terdiam. Aku tahu dia tak menyangka Haris akan berkata seperti itu.